Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa bermajelis, berkumpul dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka talabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana di majelis ini kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana majelis yang dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan dengan keutamaan yang besar. Dan sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, para ulama, di antara keutamaan yang ketika dalam majelis hadis adalah banyaknya salawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu adalah keutamaan yang besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan bersalat kepada beliau dengan keutamaan yang banyak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita masih melanjutkan mengkaji, membaca kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 600 Hijriah. Hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan pembahasan fikih. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memasuki bab sifatis shalah, bab tata wasallam, dan kita membaca beberapa hadis yang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam hari ini kita akan membaca yang tersisa dari hadis-hadis di dalam bab ini, dan kita mulai dari hadis yang ke-113. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Hadis yang ke-113. Qala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama, apabila beliau berdiri, ila salati, menuju salatnya, maknanya adalah ketika beliau berdiri untuk salat, yukabbiru, beliau bertakbir, hina yaqumu, ketika beliau berdiri. Ini memberikan isyarat pada takbiratul ihram. Ya. Tsumma yukabbiru, kemudian beliau bertakbir lagi, hina yarka'u, ketika beliau rukuk. Ya. Yang mana ini disebut dengan takbir Allahu liman hamidah, hina yarfa'u, ketika beliau mengangkat sulbahu, punggungnya, minar raq'ati, dari rukuk. Tsumma yaqulu, kemudian ucap, wa huwa qa'im, dalam kondisi berdiri, i'tidal, maksudnya Rabbana walakal hamdu. Ya, dan ini adalah zikir i'tidal. Rabbana walakal hamd. Tsumma yukabbiru, lalu beliau bertakbir lagi. Ya. Tapi ketika beliau turun, maksudnya turun di sini adalah untuk sujud. Tsumma, lalu beliau bertakbir lagi, hina yarfa'u, ketika sahu kepalanya dari sujud, yaitu duduk di antara dua, maka beliau juga bertakbir. Tsumma yukabbiru, kemudian beliau bertakbir lagi, hina yasjudu, ketika beliau sujud.
Ya, ketika beliau sujud yang kedua, maka beliau juga bertakbir. Tsumma yukabbiru, kemudian beliau bertakbir lagi hina yarfa'u ra'sahu, ketika beliau mengangkat kepalanya, maksudnya bangkit dari sujud yang kedua. Tsumma yaf'alu dzalika, lalu Rasulullah mengerjakan hal tersebut fi sholatihi, salatnya kulliha, seluruhnya, maksudnya di semua rakaat salat. Dalam gerakan beliau lakukan ada zikir-zikir tertentu. Ada zikir-zikir tertentu. Ya. Hatta yaqdiyaha, hingga beliau selesaikan salat tersebut. Dan beliau juga bertakbir hina yaqumu, berdiri minas sintaini, setelah rakaat kedua. Kedua ba'dal julusi, setelah duduk, maksudnya setelah duduk tasyahud awal. Beliau bangkit ke rakaat ketiga, beliau juga apa? Bertakbir, ya. Beliau juga bertakbir. Baik. Kemudian kita baca sekalian juga hadis yang berikutnya, yaitu 114, karena ini nanti ada ketersambungan faedah dari dua hadis ini. Yang kedua atau hadis 114, qala Ibn Abdullah, dari Mutarrif bin Abdullah, qala, beliau mengatakan sallaitu ana salat wa Imran ibnu Husain, dan Imran bin Husain sahabat, ya, Imran sahabat, khalfa Ali bin Abi Thalib, di belakangnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka ini posisinya sahabat Ali jadi imam, sahabat yang lain yaitu Imran bin Husain dan juga Mutarrif bin Abdullah. Fakana, maka adalah beliau sahabat Ali, idza sajada, ketika beliau bertakbir. Beliau bertakbir. Ya, ini menunjukkan ketika hendak sujud apa? Takbir. Idza rafa'a ra'sahu, dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya tadi, kabbara, beliau juga bertakbir. Ya. Menunjukkan apa? Setiap pergerakan yang beliau lakukan ada takbir di situ. Wa idza nahadha, dan ketika beliau bangkit minar raka'ataini, dari 2 rakaat di tasyahud awal, kabbara, beliau juga bertakbir. Falamma, lalu ketika qadha, beliau menyelesaikan, ya, sahabat Ali menyelesaikan as-salata, salat, akhadha biyadi, maka memegang tanganku Imran ibn Husain, yaitu sahabat Imran bin Husain. Ya, setelah salat, Mutarrif bin Abdullah ini tangannya dipegang oleh sahabat Imran bin Husain yang sama-sama makmumnya. Waqala, dan kemudian sahabat Imran bin Husain mengatakan, qad dzakkarani, telah ku hadza, orang ini, yaitu sahabat Ali tadi. Kata sahabat Imran bin Husain, telah mengingatkanku orang ini salat Muhammadin, terhadap salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain ada yang sedikit berbeda. Sahabat Imran bin Husain ketika megang tangannya Mutarrif bin Abdullah, beliau mengatakan shallabin, imam tadi sudah salat mengimami kita dengan tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hadis ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran yang pertama, disunahkan, ya, disyariatkan adanya zikir-zikir ketika perpindahan dari pergerakan sholat. Ya, ketika perpindahan dari apa? Ada zikir-zikir tertentu, dan ini disyariatkan. Dan ini disyariatkan. Ya. Ini disebut dengan azkarul intiqal, zikir-zikir perpindahan gerakan sholat. Dan zikir-zikir dalam perpindahan gerakan sholat, ya, itu terbagi menjadi 2. Ada yang takbir, ya, ada yang takbir, yang biasa disebut dengan takbir intiqal. Takbir yang pertama. Yang kedua, ada yang tasmi'. Ya, ada yang tasmi'. Nah, tasmi' ini aku untuk iktidal, yaitu ucapan sami Allahu liman
hamidah. Selain tasmi' i'tidal tadi yang ada tasmi', maka semuanya takbir. Ya, jadi kalau ya takbir yang mana, intikal yang mana, tasmi' yang mana? Tasmi' ketika i'tidal, selain i'tidal takbir. Itu. Ada cuma dua. Ya, maka rukuk takbir, i'tidal tasmi', sujud takbir. Sujud takbir, bangkit takbir. Ya. Dan ini yang sudah tetap, ya, dan ini yang sudah tetap dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi. Kemudian pelajaran yang kedua, dalilnya tadi hadis tadi, keumuman hadis kita sudah baca, ya. Bagaimana sahabat hadisnya Abu Hurairah lebih lengkap, ya. Hadisnya sahabat Abu Hurairah lebih lengkap. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, ya. Sebagian ulama hukumnya sunnah, bukan kan Habibul Salam mengerjakan, biasanya mengerjakan. Maka para fuqaha mengatakan ke dalam permasalahan fikih, ya, yang kita belajar fikih ada sama ketika kita belajar usul tafsir, belajar hadis atau mustalah hadis. Ya, kita usul fikih. Nah, maka para ulama yang memandang ini sunnah kan mengatakan hukum wajib tidak diamerta dari perbuatan, dan itu tidak bisa kan implikasi hukum wajib, karena perbuatannya Nabi memiliki beda kalau perintah dengan Nabi SAW mengatakan misalkan makan, atau mungkin ada orang yang mengatakan makanlah, maka ini nggak ada kemungkinan kecuali memang perintahnya itu apa? Harus makanlah. Apakah ada kemungkinan itu? Kan para fuqaha mengatakan tidak. Adapun kalau perbuatan seseorang, apakah memberi adalah sebuah kewajiban? Tidak. Para fuqaha, para ahli usul mengatakan tidak. Oleh karena yang ketika para ulama mengatakan bahwasanya faedah wajib itu bisa diambil secara ucapan. Perbuatan maka tidak bisa dihukumi, diambil istimbat hukum perbuatan itu hukumnya wajib sampai ada qarinah, ada faktor eksternal yang menguatkan bahwa ditinggalkan. Iya. Dan ini yang yang lebih dekat, ya, ini yang lebih dekat, ya, ini yang lebih dekat. Karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya diperuntukkan untuk umat. Ada perbuatan Nabi itu yang khusus untuk Nabi sendiri saja, ya. Dan ada yang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memang, ya, ijtihad pribadi beliau, dalam artian, ya, itu beliau tidak pernah tinggalkan. Bukan berarti itu wajib. Rasulullah memang orang yang paling semangat untuk mengamalkan ibadah, bahkan yang sunnah. Ya. Kita misalkan bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat id. Tidak. Ya. Dalam satu riwayat pun tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah meninggalkan sholat id. Pasti sholat id. Dalam sholat rawatib 10, kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ya, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dihafal para sahabat. Kenapa? Karena Nabi pasti melakukannya. Apa itu? Salat rawatib 10 rakaat. Ya, qobliyah subuh, kemudian qobliyah zuhur, dan seterusnya itu. Itu yang 10 rakaat. Itu selalu Nabi kerjakan. Tapi apakah hukumnya wajib? Tidak. Maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak serta-merta diambil hukumnya menjadi wajib. Ya, oleh karenanya para fuqaha, ya, berpandangan hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau misalkan ditinggalkan, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi atau tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan Imam Ibnu Atthar beliau juga mengisyaratkan dalam
syarahnya, ya, beliau mengatakan wal aktsarun 'alal istihbab, dan jumhur para ulama mengatakan memang, ya, hukumnya adalah apa? Disunahkan. Ya, hukumnya adalah dianjurkan sifatnya, bukan wajib. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-115, ya, dan 116. Ini satu paket kita baca. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa 'anil Bara' ibni Azib. Ya, dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, ramaktu, aku memperhatikan as-salata, salat, ma'a Muhammadin, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu, maka aku mendapati qiyamahu, berdirinya, farak'atahu, rukuk, lalu rukuknya beliau, fa'tidalahu, beliau, ba'da ruku'ihi, setelah rukuknya, fasajdatahu, dan sujudnya, fajilsatahu atau jalsatahu, dan duduknya beliau, bainas sajdataini, di antara dua sujud, fasajdatahu, lalu sujudnya beliau juga, fajalsatahu, lalu duduknya beliau, ma bainas taslimi, antara salamnya, wal insirafi, dan beliau meninggalkan tempat sholat, qariban, dekat, minas sawai, dari ukuran waktu yang hampir sama, ya, ukuran waktu yang hampir sama. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, maka hadis yang ini, lafaz ini muttafaq alaih, ya, Bukhari Muslim. Tapi dalam riwayat Bukhari ada sedikit tambahan, ma khala, ya, selain al-qiyama, berdiri, wal qu'uda, dan duduk, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk berdiri dan duduk itu lebih lama dari yang lain. Ya, dan para ulama mengatakan duduk yang dimaksud di sini adalah duduk tasyahud. Ya, duduk apa? Tasyahud. Maka selain berdiri, maksudnya berdiri untuk membaca Al-Fatihah, ya, baca surat, ya, dan duduk, maksudnya duduk tasyahud, qariban minas sawai, yaitu waktunya hampir bersamaan atau waktunya hampir seukuran. Panjangnya mirip-mirip, lama, durasi waktunya mirip-mirip. Ya. Jadi kurang lebihnya makna umum dari hadis ini adalah beliau ruku, panjang beliau sujud, panjang beliau iktidal, panjang beliau duduk di antara dua sujud, itu durasinya hampir sama. Ya, hampir sama. Durasinya apa? Hampir sama. Baik. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran, ya, memberikan pelajaran. Pelajaran pertama, ya, pelajaran pertama dari hadis ini, bahwasanya disyariatkan, ya, disyariatkan dalam pergerakan-pergerakan sholat atau amaliyah sholat, ya, dalam amaliyah sholat atau pergerakan sholat, ya, durasi panjangnya hampir sama, ya, durasi panjangnya hampir sama, ya, sebagaimana hadis ini, yang mana ini adalah lafaz Bukhari Muslim tadi disebutkan qariban minas sawa, ya, semuanya hampir sama, maka dianjurkan. Ya, pelajaran pertama. Ya. Pelajaran kedua, ya, pelajaran kedua dari hadis ini, dalam riwayat Bukhari tadi disebutkan ma khalal qiyamu wal qu'ud, selain berdiri dan duduk. Maksudnya selain berdiri dan duduk itu panjangnya durasinya sama. Tapi kalau berdiri dan lebih lama. Ya. Maka yang kedua dari hadis ini, ya, untuk berdiri dalam membaca Al-Qur'an ataupun duduk untuk tasyahud, maka ini lebih lama daripada amaliyah yang lain. Daripada amaliyah yang lain. Ya. Ya. Dan yang dimaksud dengan duduk di sini ditafsirkan dengan duduk tasyahud, berdiri di sini maksudnya bukan i'tidal tapi yang berdiri membaca Al-Qur'an kan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Birmawi dalam
syarahnya terhadap Sahih Bukhari. Beliau mengatakan al-qiyam ay qiyamul qiraah wal qu'ud ay tasyahud. Berdiri ini maksudnya adalah berdiri untuk membaca. Adapun duduk, maka ini duduk tasyahud, maka lebih lama daripada amaliyah yang lain, ya, lebih lama daripada amaliyah yang lain. Baik. Dan oleh karenanya para ulama juga menyampaikan, ya, ketika berdiri disunahkan untuk memperlama, ya, memperlama, ya. Dan sholat yang paling afdol, ya, adalah ketika berdirinya untuk membaca Al-Quran itu lebih lama. Itu yang paling afdal. Sebagaimana diriwayatkan, ya, dalam satu hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan afdhalus salati tulul qunut. Salat yang paling utama adalah yang lama berdirinya. Al-qunut di sini para fuqaha, para ulama mentafsirkan yaitu berdiri untuk membaca Al-Quran. Ya. Berdiri untuk membaca Al-Quran. Baik. Adapun tasyahud, ya, kenapa kok lebih lama juga? Karena di tasyahud ini, ya, di tasyahud ini, maksudnya di sini adalah tasyahud akhir. Di tasyahud akhir disunahkan untuk apa? Menambahkan doa, kan itu ya. Disunahkan untuk menambahkan doa. Setelah doa tasyahud, kemudian salat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disunahkan setelahnya apa? Berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan seterusnya itu. Ya. Termasuk juga doa juga yang bisa dibaca, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, kata Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Ya. Faqul fi duburi kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Maka ucapkan di akhir salat doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Dan beberapa doa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di akhir tasyahud. Ya, makanya berdiri dan tasyahud akhir itu lebih lama daripada durasi amaliyah yang lainnya. Baik. Maka ini adalah pelajaran kedua, bahwasanya disunahkan, dianjurkan pada waktu berdiri untuk membaca Al-Quran, dan duduk ini lebih lama daripada yang lainnya. Kenapa? Untuk berdiri, di situ dia membaca Al-Quran. Kalau tasyahud akhir, maka di situ dianjurkan untuk menambahi apa? Menambahi doa. Baik. Ini diantara pelajaran dari hadis 100 ini. Dan diantara pelajaran hadis ini yang ketiga juga, ya, dan hadis ini kita perhatian sahabat dalam mencontoh dan mengambil pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dari perbuatan beliau. Bahkan dari apa? Perbuatan beliau. Ya, jadi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa, itu dicontoh oleh para sahabat. Itu semangatnya para sahabat dalam meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke 17. Nah. Oh, afan. Ada faedah lagi ya. Lanjutan faedah. Di sini di 115 tadi disebutkan fajalsatahu ma baina taslimi wal insiraf. Dan duduknya Nabi antara salam beliau dengan pergi dari tempat sholat. Jadi di sini beliau habis salam juga berdiam, duduk, ya, duduk di tempat sholatnya. Sampai beliau pergi, beralih, ya, beranjak, ya. Qariban minas sawa. Jadi ukurannya juga sama dengan maka lafaz ini memberikan faedah untuk kita. Dianjurkan bagi orang yang sholat langsung beranjak dari tempat sholatnya ketika sudah salam. Tapi apa? Dianjurkan untuk duduk sejenak di tempat itu, kemudian Subhanahu wa ta'ala, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini juga, ya, Nabi SAW mengatakan permisalan orang yang berzikir, mathalul ladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam,
Beliau menyampaikan permisalan orang yang wa ta'ala dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang mati. Ya. Seperti orang yang hidup dan mati. Ya. Makanya banyak berzikir. Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Oh ya. Dan mengingatlah Allah, berzikirlah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdiri, kamu duduk, bahkan ketika berbaring. Ya. Maka setelah sholat termasuk tempat, posisi, waktu yang afdol untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai itu terlewatkan. Habis salam langsung lancing hilang gitu ya. Kalau anak-anak sih mungkin masalah, tapi kalau sudah dewasa enggak, sebaiknya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang semacam ini. Ya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain misalkan dalam Sahih Muslim disebutkan bahwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidaklah beliau itu berpaling beranjak dari tempat salatnya sampai beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dalam artian apakah zikir ini saja? Tidak. Maksudnya Nabi zikir dulu. Karena ada beberapa riwayat yang lain menyebutkan zikir-zikir Nabi setelah apa? Setelah salat. Ya. Maka ini penting ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Sebagaimana disebutkan oleh hadis ini. Nabi sallallahu setelah salam maka beliau duduk dan jarak waktu antara salam sampai beliau beranjak dari tempat salatnya seukuran salatnya. Ya, seukuran apa? Salatnya. Dalam artian seukuran salah satu amalan dari salat tadi. Taib. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-117, qala wa an Thabit Al-Bunani. Dari Thabit Al-Bunani rahimallahu taala, seorang tabi'in, murid dari sahabat Anas. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, "Inni sesungguhnya aku ya, la alu, tidak akan mengurangi an usalliya bikum untuk salat mengimami kalian kama kana Rasulullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat bina mengimami kita." Ya, jadi di sini sahabat Anas ingin memberikan contoh ya kepada orang lain, ya, memberikan pelajaran dengan praktek. Ya, dengan apa? Dengan praktek. Qala Thabit, maka Thabit mengatakan perawi hadis ini, fakana Anas, maka yang dilakukan oleh sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, yasna'u syai'an, melakukan satu perbuatan, la arakum tasna'unahu, yang aku tidak memandang kalian itu melakukannya. Ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat Anas ketika salat? Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ya, apabila beliau itu bangkit dari rukuknya, intasaba qa'iman, beliau berdiri, ya, i'tidal dengan lurus, kondisi berdiri, hatta yaqulal qa'il, hingga orang menyangka dan akan mengatakan qad nasiya, dia sudah lupa. Makanya apa? Saking lamanya dia i'tidal. Ya, beliau saking lamanya i'tidal sampai orang yang mungkin nggak tahu akan menyangka orang ini sudah lupa. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila beliau mengangkat kepalanya minas sajdah, dari sujud pertama, duduk di antara dua sujud maksudnya. Maka setelah beliau diam hatta yaqulal qa'il, hingga mengatakan orang yang berkata, maksudnya akan menyangka orang yang tidak mengetahui qad nasiya, dia sudah lupa. Lupa dalam sholatnya, padahal itu disengaja untuk menunjukkan bagaimana beliau ini dalam melakukan amalnya sholat semuanya hampir sama, hampir sama. Dan itu disyaratkan oleh Thabit Al-Bunani di sini, bahwasanya beliau mengatakan yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Sahabat Anas itu melakukan amaliyah yang aku tidak melihat kalian itu melakukannya. Karena apa? Karena kebiasaan manusia kalau sholat, i'tidal dan duduk di antara sujud itu apa? Lebih cepat. Lebih cepat. Ya, tapi sahabat Anas ini lama. Ya, lama. Ya, oleh karenanya beliau menyampaikan sampai kalau orang nggak tahu, dia mengira sahabat Anas lupa. Ya, lupa dalam sholatnya. Baik, maka hadis ini memberikan satu faedah, ya, memberikan satu faedah, ya. Apa faedahnya? Bahwasanya termasuk amalia sholat
yang boleh untuk diperpanjang adalah iktidal dan duduk di antara dua sujud. Termasuk amaliyah sholat yang boleh diperpanjang, ya, diperpanjang adalah iktidal dan duduk di antara dua sujud. Ya. Nah, sebenarnya masalah ini ada isyarat terhadap satu masalah fikih yang, ya, yang mungkin kita akan sampaikan sedikit. Masalah tentang pembagian rukun sholat. Jadi para fuqaha itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan rukun sholat itu semuanya sama. Rukun sholat semuanya apa? Semuanya sama. Pendapat yang kedua mengatakan rukun sholat terbagi dua. Ada rukun tawil, ada ruknun qasir. Rukun panjang dan rukun pendek. Rukun panjang dan rukun pendek. Ya. Baik. Nah, dampak dari khilaf ini apa? Dampak dari hasil ijtihad yang berbeda ini. Ada yang mengatakan semua rukun sama. Ada sebagian ulama yang mengatakan, dan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ada rukun qasir, rukun tawil. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Meskipun Imam Nawawi sendiri, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Mulakin, Imam Nawawi sendiri dan Imam Nawawi pendapat beliau, hasil ijtihad beliau itu biasanya menjadi muktamad mazhab Syafi'i. Imam Nawawi sendiri berpendapat semua rukun sama, nggak ada tawil, nggak ada qasir. Dan itu disampaikan beliau di Syarah Mu'jam kitab Al-Majmu', kitab Rawdatul Thalibin, kitab Tahqiq. Ya. Nah, tapi kalau dalam muktamad mazhab Syafi'i, karena pendapat jumhurnya ulama Syafi'iyah mengatakan ada rukun qasir, ada rukun tawil. Ya. Baik. Kita kembali tadi, apa hasil atau dampak dari khilaf pendapat ini? Dampaknya apa? Di antaranya dampak yang pertama, ada dua dampak sebenarnya. Dampak yang pertama, para ulama memandang bahwasanya ada rukun panjang, rukun pendek, maka tidak diperkenankan memanjangkan rukun yang pendek melebihi kadar rukun yang panjang. Maka kalau orang yang berdiri iktidal tidak boleh memperlama iktidal seukuran dia berdiri untuk baca surat. Dalam artian seukuran dia berdiri di sebelum ruku gitu. Kalau duduk di antara dua sujud, maka dia tidak boleh memperlama duduk di antara dua sujud seukuran orang tasyahud. Iya. Kenapa? Karena dia adalah rukun pendek. Rukun pendek. Ya, oleh karenanya di antara para fuqaha yang mensyarah Umdatul Ahkam, ini adalah di antara faedah khilaf ini. Tapi yang mengatakan semua rukun sama, nggak ada panjang, nggak ada pendek, mengatakan kalau mau memperlama iktidal selama yang sama durasi waktunya dengan berdiri waktu membaca surat, boleh saja, sah-sah saja. Mau duduk di antara dua sujud selama orang duduk tasyahud, boleh-boleh saja. Karena nggak ada rukun panjang pendek. Nggak ada rukun panjang pendek. Baik, itu faedah yang pertama. Ya. Faedah yang kedua, dalam masalah orang yang telat dari imam. Dalam masalah orang yang telat dari imam. Para ulama mengatakan, para fuqaha menyampaikan, ketika orang telat dari imamnya karena satu udzur ya, tapi catanya satu udzur, ya, dia diperbolehkan telat sampai 3 rukun panjang, sampai 3 rukun panjang, ya. Dalam artian gini, dan para ulama menyampaikan diantara udzurnya, misalkan apa, untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Ternyata imam sudah rukuk duluan. Maka apa? Apakah makmum langsung ikut rukuk? Tidak. Kecuali kalau dia masbuk, ya. Kecuali dia masbuk, dia ikut rukuk langsung karena imam yang menanggung itu. Karena kalau masbuk, kalau non masbuk dia selesaikan Al-Fatihah. Ya. Maka ketika imam dia berdiri dan imam sudah rukuk, ya, maka dia menyelesaikan Al-Fatihahnya dan tentu saja dengan ya dipercepat sedikit supaya selesai. Nah, dia diberikan udzur untuk tetap menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya sampai 3 rukun. Ulama yang memandang ada rukun panjang, rukun pendek, maka rukun pendek tidak dihitung. Jadi yang dihitung adalah yang pertama ruku, 1 rukun sudah. Iktidal tidak dihitung. Sujud 2. Duduk di antara 2 sujud tidak dihitung.
Sujud lagi ketiga. Maka kalau sudah sujud ketiga ini, ya, dan imam hendak berdiri, ya, atau bangkit dari sujud kedua, ya, ini yang mana ini rukun ketiga, maka maka makmum punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia niat mufarokoh, niat pisah, tak selesaikan sendiri sholat saya, ya, untuk menyelesaikan al-fatihahnya. Pilihan yang kedua, dia nggak mufarokoh, tapi ketemu imam di rakaat berikutnya, dan rakaat dia yang tadi dianggap batal, sehingga dia nambahi apa? Satu rakaat, karena nggak ada al-fatihahnya. Al-fatihahnya belum lengkap. Nah, itu bagi para ulama yang memandang ada rukun pendek, rukun panjang. Nah, kalau misalkan tidak memandang adanya rukun pendek, rukun panjang, semuanya sama, maka berhentinya nggak di sujud. Ya. Berhentinya di mana? Rukuk 1, i'tidal 2, sujud pertama sudah 3. Maka sujud pertama dia sudah harus menentukan pilihan, mufarokoh atau apa? Mufarokoh atau menganggap rakaat dia itu dibatalkan. Sehingga dia langsung ikuti imam dan rakaat itu dianggap batal, nanti dia nambahi 1 rakaat. Ya. Itu samaratul khilaf. Ini sedikit mengajak berpikir, ya, khilafnya para fuqaha ini ngajak mikir gitu ya. Ya, itu kalau misalkan mau memperumit ya sedikit ya. Soalnya kita ngaji itu harus naik level gitu ya. Jangan ngaji kok pancet aja gitu ya. Gak ada perubahan gitu ya. Paling enggak mulai sedikit bertambah wawasan gitu ya. Untuk mengenal khilaf para ulama, ya, khilaf para ulama. Baik. Fa'ala kulli hal, hadis ini menjadi dalil yang sangat jelas, dan banyak dari fuqaha yang menyampaikan rukun itu sama saja, nggak ada tawil, nggak ada qasir, sama saja. Ya, jadi dampaknya nanti juga berlaku juga di dua contoh dampak yang dihasilkan dari khilaf ini. Bahwasanya rukun tidak ada yang tawil, tidak ada yang qasir, sama-sama saja. Baik, sudah adzan, nggih, mungkin adzan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya 118. Qala wa an Anas ibn Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, "Ma shallaitu, aku tidak pernah salat khalfa imamin, di belakang seorang imam, qattu sama sekali, akhaffa, yang lebih ringan salatnya, wala atamma, dan juga tidak lebih sempurna salatnya, minan nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya pelajaran yang pertama, dalam hadis ini disebutkan akhaffa salah, salat yang lebih ringan. Ya. Maka ini menjadi dalil apa? Hadis ini memberikan faedah, memberikan dalil dianjurkan bagi imam ketika mengimami salat untuk memperingan salat. Ya, untuk memperingan salat, ya. Makanya memperingan di sini ya tidak terlalu memperpanjang, ya, sehingga makmum itu merasa tidak nyaman. Ya, tidak terlalu memperpanjang salat. Dan ini sudah pernah kita singgung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhaffa salatan. Ya. Ya, tidak pernah, kata sahabat Anas, aku tidak pernah salat di belakang imam yang lebih ringan salatnya. Maka dianjurkan bagi imam untuk memperingan salat. Memperingan salat. Baik, pelajaran yang kedua dari hadis ini, ya, di mana dalam hadis disebutkan wala atamma salatan, tidak juga yang lebih sempurna salatnya. Maka ini memberikan faedah, ya, memberikan faedah bahwasanya bagi imam ketika memperingan salat juga memperhatikan kesempurnaan salat. Bukan hanya alasan mempercepat terus akhirnya apa? Menghilangkan sunnah-sunnah salat, tidak. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan, ya, diantaranya adalah Ibnu Attar, beliau menyampaikan, dan memperpendek, maksudnya tidak menyempurnakan sholatnya, ini termasuk keburukan dalam ibadah, ya. Dan bukan yang dimaksud ini ketika dia itu tidak menyempurnakan itu berarti mengurangi kewajiban sholat, bukan. Karena kalau kewajiban sholat yang dihilangkan, rukun sholat yang dihilangkan, sholatnya tidak sah. Tapi sudah dianggap tidak menyempurnakan sholat kalau dia mengurangi sunnah sholat. Ya, ya. Karena beliau menyampaikan seperti itu. Bukan maksudnya walaisal murad bitaksir huna tarkul wajibat, ya. Dan maksudnya apa? Bal al murad wallahu alam at-taksiru minal masnunat. Yaitu ketika orang itu mempersingkat sholatnya dengan tidak menyempurnakan dan menghadirkan sunnah-sunnah dalam sholatnya. Ya, oleh karenanya dianjurkan juga bagi imam ketika dia sholat selain mempersingkat juga menyempurnakan sholatnya. Ya, maka salah kalau misalkan ada yang berpendapat, oh Nabi aja sholatnya cepat, ya kita cepat. Tapi enggak tumakninah, ya ini salah. Ya enggak. Nabi SAW mempercepat sholatnya, akan tetapi beliau juga paling sempurna mengerjakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya aja dikerjakan, apalagi rukun sholat. Ya, maka ini dua faedah dari hadis hadis tersebut. Baik. Nah, adapun kalau sholat sendiri ya terserah. Ya terserah. Maka silakan dia memperlama juga tidak masalah. Karena dalam hadis disebutkan idza shalla ahadukum bin nas, ya, falyukhaffif, jika seorang dari kalian mengimami manusia, ringankan salat itu. Ya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya. Kalau dia salat untuk dirinya sendiri munfarid, ya. Dia salat sendiri, silahkan dia perpanjang. Ya. Mau salat 1 jam untuk 2 rakaat juga terserah. Tapi kalau mengimami manusia, kita harus memperhatikan apa? Kondisi makmum, bukan hanya kondisi diri kita sendiri. Baik, hadis yang berikutnya, hadis 119. Qala wa Nabi Kilabah, dari Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri. Qala, beliau mengatakan, ja'ana Malik ibn Huwairith. Datang Malik bin Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat, fi masjidina hadza, di masjid kita ini. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ya, inni la usalli bikum, sungguh aku akan salat mengimami kalian, ya, atau sungguh aku salat mengimami kalian. Wa ma uridu salat, dan aku tidak menginginkan salat, ya. Maksudnya adalah aku tidak menginginkan hanya sekedar salat saja. Ya. Usalli kaifa raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku salat seperti yang aku lihat bagaimana Rasulullah salat. Maksudnya beliau bukan hanya cuma ingin salat begitu saja, enggak.
tapi beliau juga ingin mengajarkan pada orang lain. Fakultu li Abi Kilabah, maka perawi mengatakan, aku mengatakan kepada Abu Kilabah, kaifa kana yusalli, kalau begitu bagaimana beliau ini, sahabat Malik bin Huwairits, salat? Faqala, kemudian beliau mengatakan, misla salati syekhina hadha, ya, seperti salatnya orang ini, yaitu syekh ini, ya, dan syekh yang dimaksud di situ adalah di sini disebutkan Aba Yazid Amr bin Salam Al-Jarmi. Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan beliau ini, ya, beliau ini salat ketika salat itu dia duduk ketika bangkit dari sujud, qabla an yanhadha, sebelum beliau bangkit untuk duduk, beliau bangkit untuk rakaat berikutnya. Yang mana ini isyarat untuk duduk istirahat dalam salat. Dari rakaat ke-1 menuju rakaat kedua atau rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Ya. Maka hadis ini memberikan, ya, faedah untuk kita. Satu pelajaran apa itu? Termasuk yang disunahkan di dalam sholat adalah duduk istirahat. Duduk istirahat. Karena di sini disebutkan wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhab. Beliau duduk terlebih dahulu sebelum bangkit dari sujudnya. Maka sebelum langsung berdiri, ya, jadi tidak langsung berdiri tapi apa? Duduk sejenak seperti duduk tasyahud awal, ya, dengan iftirash. Kemudian baru apa? Berdiri. Ya. Dan ini adalah pendapat dari banyak para ulama. Landasannya hadis ini disunahkan untuk apa? Duduk istirahat. Dan ini juga pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya 120. Qala wa an Abdullah bin Malik ibn Buhainah. Dari sahabat Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, ketika beliau salat, farraja baina yadayhi, beliau merenggangkan antara kedua tangannya, direnggangkan, hatta hingga ya berdua bayadu ibtahi, tampak putih ketiak beliau, ya. Jadi beliau lebarkan, ya, beliau apa? Lebarkan. Ya, kok bisa tampak putih ketiak beliau? Ya, orang dulu kan pakaiannya enggak semuanya ada apa lengannya gitu nih, ya kan, ya 1400 tahun yang lalu nih. Jangan kita bayangkan pakaiannya seperti kita gitu. Kita mau buka selebar apapun nggak mungkin kelihatan ketiaknya. Ini pakaian 1400 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ya pakaiannya mungkin hanya kain saja diselendangkan atau yang semisalnya. Kemudian beliau ketika membuka ini terlihat apa? Ketiaknya. Baik, maka hadis ini memberikan pelajaran untuk kita. Pelajaran yang pertama diantaranya adalah disunahkan ketika sholat, ya, untuk merenggangkan tangan dari tubuh, ya, baik dalam sujud ataupun ruku. Karena hadis ini sifatnya mutlak, tidak menyebutkan di sini sujud. Memang ada riwayat yang lain menyebutkan Nabi kalau sujud beliau merenggangkan. Tapi hadis ini menyebutkan secara mutlak, karena idza shalla, ketika beliau sholat merenggangkan tangannya. Maka ketika sujud dianjurkan untuk menjauhkan tangan ini dari apa? Dari tubuh. Ketika rukuk juga sama, tangan ini tidak dihimpitkan ke tubuh tapi apa? Agak dijauhkan dari tubuh, ya. Nah, karena di sini disebutkan secara umum beliau ketika sholat menjauhkan tangannya, ya, menjauhkan tangannya. Pelajaran kedua dari hadis ini, bahwasanya ketiak bukan aurat dalam sholat. Ya, ketiak bukan aurat dalam sholat. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan dada laki-laki bukan aurat dalam sholat. Dalam artian kalau misalkan terlihat dadanya ketika sholat, sah-sah saja, sholatnya tidak masalah. Ya, sholatnya apa? Tidak masalah. Ya. Dan kita tahu kalau dalam perincian fikih, kalau aurat laki-laki dalam sholat apa? Antara pusar sampai lutut. Ya, selain itu maka apa? Bukanlah aurat. Baik. Kemudian hadis yang terakhir yang kita baca pada malam hari ini. Qala wa an Abi Maslamah Sa'id bin Yazid. Dari Abu Maslamah Sa'id bin Yazid rahimahullah taala, qala, beliau mengatakan sa'altu Anas ibn Malik. Aku bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, akana Nabi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi, salat dengan menggunakan dua sandalnya. Ya, salat pakai sandal. Ya. Qala, beliau mengatakan na'am. Ya, beliau mengatakan iya. Ya. Beliau mengatakan iya.
Baik, maka hadis ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita, ya, sebuah pelajaran kepada kita, ya, diperbolehkan, ya, diperbolehkan, ya, bukan disunahkan, ya, diperbolehkan orang sholat memakai sandal jika urf masyarakat memandang itu adalah sesuatu yang lumrah. Nah, ini penting, catatan ini. Jangan nanti ujuk-ujuk mlebu masjid sandalan. Enggak. Jika urf masyarakat apa? Memandang itu adalah sesuatu yang lumrah. Karena kita ini berbicara 1400 tahun yang lalu. Masjid belum ada, lantainya tekelan gini belum ada. Karpet gak ada, ya. Pintu aja mungkin gak ada. Ya. Ya tanah dikasih apa namanya, ya tanah biasa kemudian dikasih payon gitu, itu aja. Ya. Orang juga zaman dulu biasa, ya, masuk kemudian sandalan itu biasa. Ya, maka di sini diperbolehkan orang sholat memakai sandalnya jika memang apa, urf masyarakat, urf itu tradisi adat masyarakat, memandang itu adalah sesuatu yang lumrah, memandang itu sesuatu yang lumrah. Tapi kalau misalkan tradisi masyarakat itu sudah berubah dan itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak layak, maka tidak perlu. Ya. Maka jangan dibuat alasan masuk masjid pakai sandal sholat. Loh, kenapa pakai sandal? Saya ingin mengajarkanmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan. Nah, kita katakan ini konteksnya tidak seperti itu, gitu. Memang seperti ini zaman dulu itu biasa, ya, biasa. Bukan sesuatu yang wah aneh gitu loh. Bukan sesuatu yang memang itu urfnya. Jadi bukan sebuah syariat yang khusus, bukan dari sisi agama. Pakai sandalnya itu bukan dari sisi agama, karena memang sudah menjadi kebiasaan, sebuah adat saja, bukan sebuah apa? Syariat. Oleh karena tadi saya beri catatan, bukan disunahkan, diperbolehkan. Ya, jadi diperbolehkan saja apa namanya untuk salat memakai sandal. Ya, dan uruf masyarakat kita ya hari ini ya, namanya sudah 1400 tahun yang lalu, masjid sudah sedemikian rupa, ya maka sudah tidak perlu lagi orang masuk masjid kemudian salat memakai sandal. Kecuali kalau misalkan apa di tempat yang lapang, ya di lapangan atau silakan dipraktekkan itu. Memang orang ya biasa saja, orang sholat di lapangan, orang sholat di jalan pakai sandal, misalkan kalau di luar negeri atau apa gitu, yang supir-supir yang muslim itu nggak nemu masjid, artinya sholat di situ kemudian pakai sepatu, boleh-boleh saja, silakan. Tapi kalau urf masyarakat memandang itu bukan sesuatu yang baik, maka ini akan timbul fitnah malahan, ya, makanya apa? Akan timbul fitnah. Baik. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.